Di tengah gemuruh zaman yang terus berkembang, hadir sebuah tempat yang tak hanya menjadi cahaya harapan, tetapi juga menuntun langkah para generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Selamat datang di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat di mana visi dan misi bersatu dalam membentuk santri-santri ideal berwawasan global. Kami berkomitmen mencetak santri yang tak hanya memiliki keahlian dalam bidang agama, tetapi juga mampu bersaing dalam skala global. Kami percaya bahwa keilmuan agama yang kokoh harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang keilmuan kontemporer. Melalui pendidikan yang menyeluruh, kami bertekad menghasilkan generasi muda yang memiliki integritas moral, kecerdasan emosional, dan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan abad 21. Misi kami adalah membekali santri dengan pengetahuan agama yang mendalam, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, serta mendorong pemahaman tentang keragaman budaya dan pandangan dunia. Kami memberikan ruang bagi pertumbuhan intelektual dan kreativitas, agar santri dapat mengembangkan potensi mereka tanpa batas. Dalam lingkungan yang inklusif dan penuh semangat, kami mendidik santri untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan berpengaruh, baik dalam skala lokal maupun global. Dengan pendidikan yang 24 jam, diharapkan keoptimalan dalam hasil pendidikan. Untuk itu, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menyediakan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan tingkatan dan orientasi peserta didik. Di antaranya, SMBIT, SMIT, dan KMI. SMBIT dan SMIT dengan orientasi pembelajaran umum yang dipadukan dengan kurikulum kepesantrenan. KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, dengan orientasi pembelajaran diniyah atau keagamaan Islam yang dipadukan dengan pengetahuan umum. SMBIT Baitus Salam dengan visi membentuk santri ideal berwawasan global. Untuk mewujudkan visi, kami berusaha memberikan pendidikan yang bertujuan membangun santri dengan akidah yang lurus, beribadah dengan benar, dan berkepribadian matang, serta berakhlak mulia. Selain itu, kami menyediakan pendidikan yang dapat membangun kedisiplinan para santri. Selain itu, program bilingual dan pembelajaran digital dilakukan guna pengoptimalan kemampuan komunikasi dan kerjasama santri. SMBIT Baitus Salam mengintegrasikan kurikulum merdeka, kurikulum pesantren, dan kekhasan sekolah Islam terpadu yang terwujud pada pemilihan ekstrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SMBIT Baitus Salam memiliki keunggulan berupa sekolah pesantren dengan kelas takhusus Al-Quran, sekolah penggerak Angkatan 3 Kemendikbud, sekolah literasi nasional, dan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, SMIT Baitus Salam. SMIT Baitus Salam dengan visi membentuk generasi yang unggul, berakhlak mulia, dan berwawasan global, menawarkan berbagai pembelajaran yang aplikatif dan bermanfaat bagi peserta didik di kemudian hari. Dengan semangat siswa unggul budi pekerti tinggi prestasi, program pembelajaran unggulan kami rancang. Di antaranya, kegiatan penguatan pendidikan karakter intensif yang dipadukan dengan kurikulum kepesantrenan, pengadaan ekskul yang disesuaikan dengan bakat dan minat santri, dan pengiriman kontingen lomba dalam berbagai tingkatan. Selain itu, sebagai bentuk perhatian kami pada keberlanjutan akademik peserta didik, kami membentuk tim sukses kelas 12, sehingga berkemungkinan lebih besar memasuki perguruan tinggi yang dikehendaki. SMIT Baitus Salam menawarkan 3 program unggulan, di antaranya program bahasa, program tahfidz khusus atau takhusus, dan santripreneur atau kewirausahaan. Dan yang terakhir ada KMI Baitus Salam, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah merupakan kurikulum dirasat Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern Gontor sejak puluhan tahun yang lalu. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menghadirkan KMI dengan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum kekhasan pesantren berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin serta program tahfidz Al-Quran. Terdapat 2 program dalam KMI Baitus Salam, yakni program reguler dan intensif. Program reguler diperuntukkan bagi siswa lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan masa belajar 6 tahun.
Lalu, program intensif diperuntukkan bagi siswa lulusan SMP atau MTS dan di atasnya dengan masa belajar 4 tahun. Selain itu, KMI Baitul Salam didukung dengan tenaga pendidik yang muda, tempat yang strategis, fasilitas yang mendukung, serta penekanan pada bahasa yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sama-sama kami membentuk jembatan antara tradisi dan modernitas, agama dan ilmu pengetahuan. Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan spiritual dan intelektual dalam keseimbangan yang harmonis. Bergabunglah bersama kami di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, tempat di mana impian masa depan dipeluk dengan erat dan di mana santri-santri ideal berwawasan global ditempa dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kasih sayang. Bersama-sama kita mengukir jejak menuju dunia yang lebih baik. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam membentuk santri ideal berwawasan global. Perubahan hidup yang begitu dinamis saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi masa depan. Tak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan umum semata, tapi juga bekal agama yang cukup serta berbagai keterampilan hidup adalah hal yang semestinya ada dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, demi melahirkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan di zamannya nanti, kami hadir dengan tekad untuk mencetak lulusan yang godly, literate in Al-Quran, outstanding leader, brilliant scientist, active multilingual, and lifelong achiever. Memperkenalkan, SMP Quran Global Science Baitul Salam 3 merupakan sekolah berbasis pondok pesantren sekaligus anak cabang dari Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Yogyakarta. Kami hadir dengan visi terwujudnya generasi Qurani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. Mari bergabung bersama kami mempercayakan pendidikan dengan berproses bersama mencetak generasi Muslim Qurani yang siap menghadapi tantangan masa depan pada era Indonesia emas. SMP Quran Global Science Baitul Salam 3, Qurani, unggul dan berdaya saing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat iman, kesehatan dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di Mutiara Jumat edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih pada pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, serta untuk seluruh umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Prambanan, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Baik, alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang pengajar guru di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, dan beliau adalah juga seorang masyayikh di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Prambanan. Beliau adalah Ustadz Komarudin MPD. Mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya. Bagaimana antum, sehat juga? Alhamdulillah saya sehat juga Ustadz. Baik, senang sekali bisa hadir di sini Ustadz untuk mengisi kajian Mutiara Jumat. Dan tema hari ini adalah karena kita masih di suasana bulan Ramadan, maka temanya adalah keutamaan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana kajian materi tentang tema ini?
Langsung saja pada Ustadz Komarudin MPD, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih Ustaz Rian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada para pemirsa kajian Mutiara Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, rezeki dan lain-lainnya. Sehingga karena banyaknya nikmat-nikmat Allah itu, kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh sebab itu, sekali lagi mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, kepada para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya. Semoga juga termasuk kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, saat ini kita berada pada bulan puasa, bulan di mana Allah SWT banyak menurunkan rahmatnya, banyak menurunkan kenikmatannya kepada kita kaum muslimin. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian semuanya menjadi orang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, menjadi orang bertakwa dan juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh mulia ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, pada bulan ini pula, bulan Ramadan, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga sebagai hudal linnas, dan juga sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Maka kita sebagai kaum muslimin, tentunya mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini, kesempatan bulan Ramadan yang penuh barokah ini, untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran yang kita selalu berinteraksi, karena Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari, itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat pada orang yang selalu membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Jamaah rahimakumullah, syafaat Rasulullah sangat kita butuhkan nanti di yaumul qiyamah. Syafaat akan menambal kekurangan kita, kekurangan ibadah kita. Maka sudah selayaknya lah hadis tadi memberikan motivasi dan dorongan kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kemudian hadis lain juga menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakinna
alikun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadinya alif lam mim ada 3 huruf kali 10 kali. Masya Allah, luar biasa. Allah memberikan kemurahannya kepada kita, umatnya. Kita membaca Al-Quran, satu huruf itu dilipatkan menjadi 10 kali. Apabila kita membaca satu juz, kira-kira sudah berapa ribuan yang kita mendapatkan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini sangat perlu kita perhatikan dan sangat perlu kita mengkhususkan waktu ya, menyempatkan waktu ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran tadi yaitu Allah SWT akan melipatkan pahalanya pada kita. Di samping itu juga Al-Quran ini sebagai petunjuk tadi akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Fa in tamassaktum lan tadhillu abada, apabila kalian memegang keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan juga sunnahku. Nah, maka jamaah rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi ini ada mencakup luas, sangat luas dari kita semua. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di samping itu juga ada hadis lain, majtama'a qaumun fi baitin min kitabillah, tidaklah sebuah kaum yang berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT, yatluna kitaballahi, dia membaca kitab Allah, kemudian yatadarasunahu, kemudian dia juga mempelajari, illa nazarat alaihim sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiatum rahmah, akan diberikan rahmat, wa khafatumul malaikah, akan dinaungi para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan akan dibicarakan di makhluk-makhluk Allah di arsy-Nya sana. Baik, terima kasih Ustadz, syukron, jazakallah, luar biasa sekali perihal tentang Al-Quran, bahwasannya Al-Quran tadi adalah petunjuk ya bagi semua umat manusia. Kemudian bahwasannya Al-Quran tadi jika dibaca, pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat, begitu ya Ustaz ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah tadi Ustadz Omaruddin menyampaikan bahwasannya bila sebuah kaum yang membaca Al-Quran di rumah-rumah Allah, di masjid ya, kemudian itu akan membawa ketenangan, kemudian Allah akan memberikan rahmatnya, begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, luar biasa, sesi 1 ini sangat menarik, kajian Mutiara Jumat, dan kita akan melanjutkan di sesi yang kedua setelah jeda iklan yang berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mutiara Jumat. Kita sudah masuk ke sesi kedua. Terima kasih, syukran jazakumullah khair bagi pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada yang tetap mengikuti kajian Mutiara Jumat pada hari ini. Baik, kita akan lanjutkan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa sekalian, tadi kita telah membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran, pahala apa yang akan diterima oleh yang membaca Al-Quran. Yang terakhir tadi saya sampaikan bahwasanya apabila ada sebuah kaum, tidaklah sebuah kaum berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah SWT. Ngapain sana kumpulnya? Kumpul-kumpul mengapa? Yaitu yatluna kitaballah, itu membaca Al-Quran, mereka saling membaca Al-Quran bareng-bareng itu. Kemudian wayatadarasunahu, mereka itu tadarus ya. Nah, tadarus ini yang dimaksud tidak hanya membaca gantian, bukan tidak hanya seperti itu, tetapi juga mempelajarinya. Mungkin mempelajari artinya, kemudian mempelajari tafsirnya ya. Mungkin ada kisah-kisahnya, itu namanya tadarus. Maka Allah SWT terhadap kaum yang seperti itu, kumpulan orang seperti itu akan akan menurunkan rahmatnya kepada kaum itu. Bahkan para malaikat pun akan juga menaunginya ya, dan juga akan disebut-sebut di sisi Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada bulan Ramadan ini pula mari kita terus membaca Al-Quran. Kemudian kita usahakan, misalkan kita harus punya target dalam membaca itu. Targetnya misalkan kita ingin khatam satu kali, berarti itu targetnya satu harinya harus membaca 1 juz. Iya. Bagaimana caranya kita bisa membaca 1 juz? Mungkin bisa dikiati atau disiasati. Kita 1 hari 1 malam sholatnya 5 kali. Maka setiap habis sholat atau sebelum sholat kita baca mungkin 2 halaman gitu ya. Kalau kita baca 2 lembar ya, 2 lembar. Berarti kalau 2 lembar itu sama dengan 4 halaman ya. Apabila kita membaca 4 halaman, habis subuh misalnya 4 halaman, kemudian habis zuhur 4 halaman, kemudian habis asar 4 halaman, habis maghrib 4 halaman, bisa 4 halaman, maka insya Allah itu sudah 20 halaman nanti ya. Nah, itu bisa dikiak-kiak, bisa setelah sholat atau sebelum sholat. Itu apabila target kita itu 1 kali khatam atau dalam 1 bulan nanti. Tapi apabila kita ingin mengkhatamkan lebih dari itu, maka juga bisa diatur-atur gitu ya. Mengapa kita kok perlu khatam Al-Quran gitu ya? Karena apa? Rasulullah SAW suatu ketika ditanya afdalul amali ya Rasulullah, qala al-halul multahilu. Qala mal halul murtahilu, qala ashabul Qur'an yadribu fi awalil Qur'ani ila akhirihi wa min akhiri ila awalihi kullamal hal al muntahan ya. Yang artinya suatu ketika Rasulullah SAW ditanya amal apa yang paling utama ya Rasulullah. Rasulullah menjawab al halul murtahilu, al hal al murtahilu. Sahabat bertanya, apa mal al-halul murtahilu, apa yang dimaksud al-hal al-murtahilu itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu sahibul Quran, itu orang ada sahabat Al-Quran gitu ya. Yadribu min awalil Quran ila akhiri, dia membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Kemudian min akhiri ila awalihi, dari akhir ke depan ya. Kullamal hal at-tahanus, setiap dia selesai menghatamkan kemudian dia mengulangi lagi. Artinya tadi kita dapat semua bahwasanya orang yang selalu membaca Al-Quran apabila sudah hatam diulangi lagi, setelah hatam terus dimulai lagi dari awal. Itu al-hal al-muntahal. Ternyata di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai amal yang afdol, yang utama ya. Maka sudah semantasnya apalagi ini pada bulan Ramadan. Ketika di hari biasa aja sangat dianjurkan untuk selalu menghatamkan, apalagi di bulan Ramadan ini, dan Allah SWT akan melipat gandakan pahalanya. Apalagi nanti pada pada 10 hari terakhir, untuk itu sebagian kita giatkan kembali.
Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita juga sering melihat mendengar riwayat ya bahwasanya para sahabat itu apabila sudah datang Ramadan akan memusatkan atau akan mengkhususkan waktunya untuk selalu bersama Al-Qur'an. Bahkan ada ulama itu apabila Ramadan itu berhenti dan kerjanya untuk mengkhususkan untuk bersama Al-Qur'an. Dan bahkan ada kisah Imam Syafi'i itu dalam satu bulan Ramadan itu dia bisa khatam 60 kali. Wah, Masya Allah. Itulah perhatian para ulama, karena ulama itu sangat mengetahui bagaimana fadilah keutamaan Al-Qur'an gitu. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mari kita apabila kita belum bisa seperti para ulama dulu yang mengkhususkan, mengatakan berkali-kali, paling tidak kita punya target. Target utama misalkan kita punya target khatam sekali dalam satu bulan Ramadan ini atau khatam 2 kali. Apabila ingin khatam sekali, maka kita satu hari bisa baca 1 juz. Ingin khatam 2 kali, 2 juz. Ingin khatam 3 kali, 3 juz. Nah, tergantung kemampuan kita masing-masing. Dan oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, mari kita intensifkan kita gunakan waktu kita untuk bersama dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan datang syafaat pada kita semuanya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz Komarudin. Alhamdulillah luar biasa. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas ya Ustaz, agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih banyak interaksi dengan Al-Qur'an, karena tadi disebutkan bahwasanya ketika membaca Al-Qur'an sampai akhir kemudian mulai kembali mulai awal lagi, itu adalah amalan utama ya. Masya Allah, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an, bisa berkali-kali, sekali, 2 kali, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bagi pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada, jangan lupa untuk mentargetkan kira-kira bulan Ramadan ini kita bisa khatam berapa kali. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti dan mendengarkan kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Batu Salam Prambanan. Terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.